melaksanakan pembuatan mengacu kepada dokumen penawaran, tetapi itu terdapat perbedaan antara Amsal Christy Sitepu, videografer dari Sumatera Utara Tengah, menjadi perbincangan publik. Ia menjadi terdakwa atas kasus dugaan markup anggaran desa untuk membuat profil desa di Kabupaten Karo. Saat ini Amsal sudah menjalani masa penahanan selama beberapa waktu dan kini dalam tahap persidangan, di mana pada 1 April mendatang Amsal dijadwalkan mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Medan. Saudara, seperti apa duduk perkara kasus markup Amsal Sitepu ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Medan Anugrah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Nah, memang kasus yang menjerat Amsal Sitepu ini bisa diketahui sudah memasuki masa vonis atau putusan yang nanti akan dibacakan di tanggal 1 April 2026. Nah, sejauh ini Amsal memang sudah dituntut bersalah oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo. Nah, kasus Amsal Sitepu ini merupakan kasus korupsi yang terkait dengan orderan memproduksi video profil desa yang ada di Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2021. Nah, berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum dari Kejari Kabupaten Karo, Amsal disebut salah satu bagian atau dari salah satu orang atau pihak ketiga yang melakukan pembuatan profil desa di Karo. Secara total ada 259 desa yang kemudian membuat profil desa dengan menggunakan anggaran desa, di mana salah satu penyelenggara atau kontraktornya itu merupakan Amsal Sitepu. Dalam proyek tersebut, Amsal disebut mengerjakan sejumlah video yang kemudian hal ini disebut oleh jaksa penuntut umum merupakan adanya peninggian harga atau adanya harga yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh kepala desa yang ada di Kabupaten Karo. Nah, mengutip dari tuntutan jaksa penuntut umum, memang Amsal dituduh mengutip biaya yang jauh melebihi standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Hal itu yang kemudian menjadi dasar pihak kejaksaan kemudian melakukan penahanan dan penetapan tersangka terhadap Amsal Sitepu. Jaksa dalam pandangannya menyebut terdapat selisih harga yang sangat signifikan terhadap pengerjaan profil desa yang dilakukan Amsal Sitepu. Kemudian hal ini beberapa poin yang menjadi catatan oleh jaksa penuntut umum, yaitu yang pertama adanya sekitar selisih harga yaitu mencapai 2,4 juta jika merujuk pada standar biaya umum, termasuk hal ini di dalamnya adalah soal kualitas dari video yang dihasilkan, termasuk juga soal editing video atau editor video yang dianggap terlalu mahal, sehingga hal ini yang membuat jaksa berkeyakinan adanya penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh Amsal Sitepu. Nah, jaksa berpendapat juga di dalam tuntutannya bahwa secara hukum Amsal telah merugikan keuangan negara sekitar 202 juta. Di dalam tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, Amsal disebut memperkaya diri sendiri atas proyek pemerintah yang kemudian diganjar oleh pasal tindak pidana korupsi pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Nah, Amsal memang melalui kuasa hukumnya dan keluarga jelas menyampaikan penolakan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum atas tuntutan yang disampaikan terhadapnya. Nah, Amsal ini merupakan seorang seniman yang bergerak di dalam videografer atau videografi, di mana Amsal ini membuat profil desa yang bekerja sama dengan sejumlah desa yang ada di Kabupaten Karo. Nah, memang pada saat pembacaan pledoi kemarin di Pengadilan Negeri Medan,
pada Rabu 3 Maret 2026 dalam pledoinya memang Amsal menyampaikan pembelaan secara pribadi mengenai hukuman yang disampaikan terhadapnya, karena sebelumnya oleh jaksa penuntut umum Amsal ini ditetapkan bersalah karena jaksa menyampaikan adanya niat jahat atau mens rea yang dilakukan oleh Amsal Sitepu melalui markup atau penggelembungan pembiayaan untuk pembuatan profil desa. Nah, memang selain hukuman badan kurungan badan, ya ini 2 tahun dan denda 50 juta serta adanya kewajiban pembayaran ganti rugi atau uang pengganti yaitu 202 juta. Dalam kasus ini Amsal dalam pledoinya kemudian menyampaikan kalau penilaian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap dia merupakan kekeliruan. Yang pertama, Amsal menilai tidak berdasarnya karena seluruh item termasuk proses editing, kemudian proses pengambilan video itu dilakukan sesuai dengan kerjasama yang dilakukan antara Amsal dengan pihak desa, dan sudah merupakan di dalam kesepakatan itu juga menerapkan anggaran yang dirasa sudah dilakukan verifikasi oleh baik pemerintah desa dengan oleh pihak kontraktor. Nah, dalam hal ini memang Amsal juga menyinggung keterangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo yang sebelumnya dijadikan rujukan dalam berkas acara pemeriksaan. Menurut keterangan tersebut, Amsal sudah terbukti melakukan markup, padahal menurut Amsal mengapa dalam kasus ini hanya dia yang kemudian bisa dinyatakan bersalah atau melakukan markup, sementara orang atau kepala desa yang merupakan pemegang kuasa atau pemegang anggaran tidak juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, sehingga Amsal merasa hanya dirinya saja yang disebut melakukan markup atau korupsi yang merupakan orang kontraktor atau pihak ketiga yang sama sekali tidak bisa menggunakan anggaran tanpa adanya kesepakatan atau izin dari kepala desa. Nah, di dalam juga pembelaannya kemarin Amsal menceritakan kalau pada 26 Februari 2026 adanya seorang yang disebut dari Kejaksaan Karo ini menemui istrinya dan memberikan sebuah brownies atau kue brownies saat dirinya berada di tahanan. Namun selain memberikan brownies itu, Amsal menyampaikan kalau ada pesan yang disampaikan oleh jaksa dari Kabupaten Karo untuk agar meminta dirinya, yaitu Amsal Sitepu dan keluarga, agar tidak membuat konten-konten atau menyampaikan perlawanan-perlawanan hukum yang kemudian sering membuat atau mengundang perhatian masyarakat di media sosial. Dalam hal itu memang Amsal menduga adanya kriminalisasi atau intimidasi yang coba dilakukan oleh oknum ya, Kejaksaan di Karo untuk memintanya agar cukup mengikuti proses hukum tanpa melakukan perlawanan-perlawanan. Padahal menurut Amsal dalam kasus ini dia mengalami yang namanya diskriminasi karena menurutnya dia hanya melakukan pekerjaannya sebagai videografer yang bekerja sama dengan desa untuk membuat atau memperkenalkan desa-desa yang ada di Kabupaten Karo, di mana Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah pariwisata dan juga sektor pertanian yang unggul di Sumatera Utara. Lebih lanjut memang Amsal melalui kuasa hukum dan keluarga juga meminta sebenarnya kepada pemerintah, kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk benar-benar memberikan kepastian hukum terhadap dirinya, karena menurutnya dalam kasus ini Amsal tidak pernah menawarkan diri atau memaksa kepala desa untuk melakukan atau meminta proyek pengerjaan profil desa. Dia menyampaikan
proyek profil desa ini awalnya dia kerjakan bersama satu desa yang ada di Kabupaten Karo, kemudian karena dianggap video atau hasil yang dibuat AMSAL memperkenalkan desa di Kabupaten Karo cukup berhasil, kemudian beberapa desa yang kemudian menghubungi AMSAL untuk melakukan pekerjaan yang sama. Namun di dalam pelaksanaannya ketika semua proses sudah selesai, termasuk video sudah selesai diedit dan ditayangkan, kemudian proses pembayaran juga sudah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian antara AMSAL dengan pihak desa, kemudian tiba-tiba Kejaksaan Karo kemudian menetapkan AMSAL Sitepu menjadi tersangka dalam kasus ini. Nah, memang kasus AMSAL ini kemudian baru viral setelah adanya atensi atau banyaknya pemberitaan dan video-video yang viral, di mana di saat itu memang AMSAL Sitepu ini terus menyampaikan keluh kesahnya terhadap proses persidangan yang dinilainya cukup mendiskriminasi dan meninggalkan fakta-fakta hukum, di mana sebenarnya dalam kasus ini AMSAL menyebut dirinya sebagai korban atas kriminalisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten Karo. Salah satu poinnya mengenai keterlibatan dirinya, mengenai yang hanya ditetapkan sebagai tersangka, namun dari pihak desa sendiri atau kepala desa, di mana AMSAL mengerjakan atas kerjasama bersama dengan kepala desa, namun tidak ada satu kepala desa pun yang merupakan kuasa pengguna anggaran juga terseret dalam kasus ini. Nah, memang kemarin dalam persidangan memang termasuk anggota DPR RI dari Partai Demokrat Hinca Panjaitan memang sempat kemarin memantau persidangan. Dia juga memberikan pendapat tentang bagaimana konstruksi hukum yang menimpa AMSAL ini tidak jelas begitu, karena tidak ditemukannya adanya kerugian negara karena proyek yang dikerjakan oleh AMSAL Sitepu sudah selesai dengan kualitas yang baik, dan sejumlah kepala desa yang kemarin memberi kesaksian juga di Pengadilan Negeri Medan juga menyampaikan merasa puas dengan hasil yang dikerjakan oleh AMSAL Sitepu. Nah, memang karena sudah viral, kemudian kasus AMSAL Sitepu ini mengundang perhatian, termasuk besok rencananya akan ada rapat dengan pendapat antara AMSAL, kemudian Komisi 3 DPR RI, kemudian juga dari pihak Kejaksaan untuk mengurai bagaimana konstruksi hukum dan penegakan hukum di dalam kasus ini. Nah, memang AMSAL Saragih jauh-jauh hari memang berharap agar Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara ini dapat memutus kasus dengan seadil-adilnya, khususnya nanti di tanggal 1 April hakim nanti akan membacakan vonis terhadap AMSAL. Sejak jauh hari pada pledoinya juga AMSAL berharap agar dirinya dibebaskan dan meminta hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan dirinya tidak bersalah dan kemudian membebaskan dia dari segala tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Anugrah Jurnalis Tribun Medan. Selamat kembali bertugas. Tolong dukungannya teman-teman yang faktanya. Bapak Hanizal melakukan markup. Kalau saya melakukan markup sederhana, tinggal proposalnya tidak usah diterima. Kalau saya melakukan markup, kalau saya buat kalian semua pemerintahan yang mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar, karena pembayaran dilakukan selesai pekerjaan selesai. Tolong saya. Kan memang tadi mendakwa menyebut bahwasanya mereka itu hanya pihak swasta yang menyelesaikan RAB. Kenapa kami malah yang didakwakan, tapi yang menyetujui RAB itu malah tidak ikut dikaitkan dengan kasus korupsi? Ya, kami juga belum mengarah ke sana, tapi kita akan kembangkan dari fakta persidangan. Kami akan ikuti, muncul di fakta persidangan kita angkut. Tapi masalahnya belum muncul di fakta persidangan dan muncul kan putusan. Kami akan tindak.
Ya, kita nggak mau kriminalisasi. Tapi kalau muncul batas persidangan, muncul putusan, kami tindak. Tegas dari kami. Berarti dengan berhentinya aja markup di RAB ini berarti sebenarnya menyetujui RAB itu atau pihak DC juga terlibat. Harus bunyi dalam putusan. Karena itu dasarnya alat bukti kita surat, ya kan? Putusan berbunyi, kita tindak. Ya, di KUHP baru itu pembuktian itu berimbang. Beban pembuktian bukan di jaksa, tapi berimbang antara jaksa dan juga penasihat hukum. Harus jelas. Itu Pak di KUHP yang baru. Makanya jangan salah, pembuktian itu tangan jaksa salah. Di KUHP yang baru ini pembuktian mesti berimbang. Ya. Karena ini Bang, banyak awam yang mengatakan bahwasanya kenapa pihak swasta yang udah dijerat tapi pemerintahan yang tupoksinya sebagai pengguna anggaran belum juga dilakukan penyelidikan ataupun menetapkan tersangka. Ya, itu kita tanyakan jauh kembali. Kami akan kembangkan bahasa saya. Kita akan periksa di persidangan. Maka dari penasihat hukum juga mengembangkan kan. Ya udah, kita buktikan penasihat hukum nanti, kita buktikan juga di persidangan. Munculkan dalam putusan. Kami akan ikuti amanat dari pengadilan. Oke, teman-teman. Satu lagi Bang, kemarin kan ada persidangan yang menghadirkan kepala desa Bang. Ya. Nah, kepala desa mengakui dalam persidangan bahwasanya mereka puas atas kinerja dari Amsal Setepu. Ini dari berapa Amsal Setepu ini Bang? Dari 20 kepala desa? Dari berapa kepala desa? Tadi berimbang ya? Dari beberapa kepala desa kan Bang. Bagaimana tanggapan kita Bang terkait saksi yang dihadirkan mengatakan puas kepada kinerja? Kita akan amanatkan di tuntutan dan akan dilihat dari putusan. Ya, kita ngelihat. Saya nggak mau sujon, nggak melebihi dari putusan yang dikeluarkan pengadilan. Ya kan? Tetap kita akan pertimbangan di dalam hal memberatkan, meringankan dalam putusan kami. Tapi kembali lagi, putusan terakhir ada di tangan pengadilan. Kita akan lihat. Ya, dari fakta persidangan sudah terlihat jelas semuanya, fakta-faktanya, dan kita berharap Pak, ini saja loh Pak. Amsal Kristi Sitepu, videografer dan direktur TV Promisland menjadi terdakwa kasus dugaan markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ia diduga mengajukan proposal ke 20 desa dengan biaya 30 juta rupiah per video, lebih tinggi dari estimasi auditor yakni 24,1 juta rupiah, sehingga dianggap merugikan negara. Amsal membantah tuduhan, menyebut pekerjaannya profesional tanpa niat korupsi. Sementara ia dituntut 2 tahun penjara, denda, dan ganti rugi lebih dari 202 juta rupiah. Diketahui selain menjadi videografer, Amsal merupakan direktur CV Promisland yang didirikan pada 8 November 2019. Amsal Sitepu juga mempunyai bisnis lainnya seperti penjualan sate hingga kafe. Dikutip dari akun Instagram pribadinya, dirinya sudah memiliki pengikut sebanyak 9.585. Lewat media sosialnya, Amsal Sitepu kerap membagikan momen ketika jalan-jalan ke luar negeri. Beberapa negara pernah dikunjunginya mulai Jepang, India, Myanmar, Rajasthan, Korea Selatan, Singapura, hingga Amerika Serikat. Dalam persidangan, Amsal juga memberikan penjelasan terkait perbedaan sejumlah item dalam rencana anggaran biaya. Ia menekankan bahwa item-item disusunnya merupakan satu kesatuan dalam produksi video yang digarap secara profesional. Dalam kesempatan tersebut, Amsal Sitepu juga menyoroti kenapa hanya dirinya yang dijerat ke meja persidangan. Menurutnya, bila ada dugaan tindak pidana korupsi, pihak kepala desa yang memegang anggaran desa juga harus dimintai pertanggungjawaban. Nyatanya hanya Amsal Sitepu yang duduk di kursi persakitan tersebut. Sementara para kepala desa hanya berstatus sebagai saksi. Terakhir, Amsal Sitepu juga menyebut dirinya hanya bekerja sebagai videografer. Ia tidak pernah punya niatan untuk memperkaya diri. Oleh karenanya, Amsal meminta hakim memvonisnya bebas dari segala tuntutan dari JPU. Diketahui pembacaan tuntutan atau vonis akan digelar di Pengadilan Medan pada Rabu 1 April mendatang. Terkait kasus Amsal ini, Komisi 3 DPR RI bakal menggelar rapat dengar pendapat umum pada Senin 30 Maret. RDPU digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus ini diwarnai ketidakadilan. Ya, dari fakta persidangan sudah terlihat jelas semuanya, fakta-faktanya, dan kita berharap Pak, ini saja loh Pak.
Enggak, saya enggak punya ya. Kang, itu ada buat di postingan, ada postingan intimidasi dengan sekotak brownie. Itu maksudnya apa? Intimidasi lewat sekotak brownie coklat itu adalah si pemberi kue meminta saya untuk ikut arus, untuk menutup semua, meminta keluarga untuk menutup semua konten-konten terkait kasus ini karena ada yang terganggu, Pak. Karena ini akan berdampak pada persidangan. Itu pemberi kue? Siapa pemberi kuenya? Untuk ini saya akan sampaikan pada waktunya. Yang pasti, karena saya masih pertimbangkan dampak negatif dan dampak positifnya. Yang pasti doakan saya teman-teman, fakta persidangannya sangat baik semuanya. Terima kasih yang sudah mendukung. Terima kasih. Melaksanakan pembuatan mengacu kepada dokumen penawaran, tetapi itu terdapat perbedaan antara Amsal Kristi Sitepu, videografer dari Sumatera Utara Tengah, menjadi perbincangan publik. Ia menjadi terdakwa atas kasus dugaan markup anggaran desa untuk membuat profil desa di Kabupaten Karo. Saat ini Amsal sudah menjalani masa penahanan selama beberapa waktu dan kini dalam tahap persidangan, di mana pada 1 April mendatang Amsal dijadwalkan mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Medan. Saudara, seperti apa duduk perkara kasus markup Amsal Sitepu ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Medan Anugrah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Nah, memang kasus yang menjerat Amsal Sitepu ini bisa diketahui sudah memasuki masa vonis atau putusan yang nanti akan dibacakan di tanggal 1 April 2026. Nah, sejauh ini Amsal memang sudah dituntut bersalah oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo. Nah, kasus Amsal Sitepu ini merupakan kasus korupsi yang terkait dengan orderan memproduksi video profil desa yang ada di Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2021. Nah, berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum dari Kejari Kabupaten Karo, Amsal disebut salah satu bagian atau dari salah satu orang atau pihak ketiga yang melakukan pembuatan profil desa di Karo. Secara total ada 259 desa yang kemudian membuat profil desa dengan menggunakan anggaran desa, di mana salah satu penyelenggara atau kontraktornya itu merupakan Amsal Sitepu. Dalam proyek tersebut, Amsal disebut mengerjakan sejumlah video yang kemudian hal ini disebut oleh jaksa penuntut umum merupakan adanya peninggian harga atau adanya harga yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh kepala desa yang ada di Kabupaten Karo. Nah, mengutip dari tuntutan jaksa penuntut umum, memang Amsal dituduh mengutip biaya yang jauh melebihi standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Hal itu yang kemudian menjadi dasar pihak kejaksaan kemudian melakukan penahanan dan penetapan tersangka terhadap Amsal Sitepu. Jaksa dalam pandangannya menyebut terdapat selisih harga yang sangat signifikan terhadap pengerjaan profil desa yang dilakukan Amsal Sitepu. Kemudian hal ini beberapa poin yang menjadi catatan oleh jaksa penuntut umum, yaitu yang pertama adanya sekitar selisih harga yaitu mencapai 2,4 juta jika merujuk pada standar biaya umum, termasuk hal ini di dalamnya adalah soal kualitas dari video yang dihasilkan, termasuk juga soal editing video atau editor video yang dianggap terlalu mahal, sehingga hal ini membuat jaksa berkeyakinan adanya penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh Amsal Sitepu. Nah, jaksa berpendapat juga di dalam tuntutannya bahwa secara hukum Amsal telah merugikan keuangan negara
sekitar 202 juta di dalam tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Amsal disebut memperkaya diri sendiri atas proyek pemerintah yang kemudian diganjar oleh pasal tindak pidana korupsi pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Nah, Amsal memang melalui kuasa hukumnya dan keluarga jelas menyampaikan penolakan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum atas tuntutan yang disampaikan terhadapnya. Nah, Amsal ini merupakan seorang seniman yang bergerak di dalam videografer atau videografi, di mana Amsal ini membuat profil desa yang bekerja sama dengan sejumlah desa yang ada di Kabupaten Karo. Nah, memang pada saat pembacaan pledoi kemarin di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 3 Maret 2026 dalam pledoinya memang Amsal menyampaikan pembelaan secara pribadi mengenai hukuman yang disampaikan terhadapnya, karena sebelumnya oleh jaksa penuntut umum Amsal ini ditetapkan bersalah karena jaksa menyampaikan adanya niat jahat atau mens rea yang dilakukan oleh Amsal Sitepu melalui markup atau peningkat atau penggelembungan pembiayaan untuk pembuatan profil desa. Nah, memang selain hukuman badan kurungan badan, ya ini 2 tahun dan denda 50 juta serta adanya kewajiban pembayaran ganti rugi atau uang pengganti yaitu 202 juta. Dalam kasus ini Amsal dalam pledoinya kemudian menyampaikan kalau penilaian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap dia merupakan kekeliruan. Yang pertama, Amsal menilai tidak berdasarnya karena seluruh item termasuk proses editing, kemudian proses pengambilan video itu dilakukan sesuai dengan kerjasama yang dilakukan antara Amsal dengan pihak desa, dan sudah merupakan di dalam kesepakatan itu juga menerapkan anggaran yang dirasa sudah dilakukan verifikasi oleh baik pemerintah desa dengan oleh pihak kontraktor. Nah, dalam hal ini memang Amsal juga menyinggung keterangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo yang sebelumnya dijadikan rujukan dalam berkas acara pemeriksaan. Menurut keterangan tersebut, Amsal sudah terbukti melakukan markup, padahal menurut Amsal mengapa dalam kasus ini hanya dia yang kemudian bisa dinyatakan bersalah atau melakukan markup, sementara orang atau kepala desa yang merupakan pemegang kuasa atau pemegang anggaran tidak juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, sehingga Amsal merasa hanya dirinya saja yang disebut melakukan markup atau korupsi yang merupakan orang kontraktor atau pihak ketiga yang sama sekali tidak bisa menggunakan anggaran tanpa adanya kesepakatan atau izin dari kepala desa. Nah, di dalam juga pembelaannya kemarin Amsal menceritakan kalau pada 26 Februari 2026 adanya seorang yang disebut dari Kejaksaan Karo ini menemui istrinya dan memberikan sebuah brownies atau kue brownies saat dirinya berada di tahanan. Namun selain memberikan brownies itu, Amsal menyampaikan kalau ada pesan yang disampaikan oleh jaksa dari Kabupaten Karo untuk agar meminta dirinya, yaitu Amsal Sitepu dan keluarga, agar tidak membuat konten-konten atau menyampaikan perlawanan-perlawanan hukum yang kemudian sering membuat atau mengundang perhatian masyarakat di media sosial. Dalam hal itu memang Amsal menduga adanya kriminalisasi atau intimidasi yang coba dilakukan oleh oknum ya, Kejaksaan di Karo untuk memintanya agar cukup mengikuti proses hukum tanpa melakukan perlawanan-perlawanan. Padahal menurut Amsal dalam kasus ini dia mengalami yang namanya
diskriminasi karena menurutnya dia hanya melakukan pekerjaannya sebagai videografer yang bekerja sama dengan desa untuk membuat atau memperkenalkan desa-desa yang ada di Kabupaten Karo, di mana Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah pariwisata dan juga sektor pertanian yang unggul di Sumatera Utara. Lebih lanjut memang AMSAL melalui kuasa hukum dan keluarga juga meminta sebenarnya kepada pemerintah, kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk benar-benar memberikan kepastian hukum terhadap dirinya, karena menurutnya dalam kasus ini AMSAL tidak pernah menawarkan diri atau memaksa kepala desa untuk melakukan atau meminta proyek pengerjaan profil desa. Dia menyampaikan proyek profil desa ini awalnya dia kerjakan bersama satu desa yang ada di Kabupaten Karo, kemudian karena dianggap video atau hasil yang dibuat AMSAL memperkenalkan desa di Kabupaten Karo cukup berhasil, kemudian beberapa desa yang kemudian menghubungi AMSAL untuk melakukan pekerjaan yang sama. Namun di dalam pelaksanaannya ketika semua proses sudah selesai, termasuk video sudah selesai diedit dan ditayangkan, kemudian proses pembayaran juga sudah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian antara AMSAL dengan pihak desa, kemudian tiba-tiba Kejaksaan Karo kemudian menetapkan AMSAL Sitepu menjadi tersangka dalam kasus ini. Nah, memang kasus AMSAL ini kemudian baru viral setelah adanya atensi atau banyaknya pemberitaan dan video-video yang viral, di mana di saat itu memang AMSAL Sitepu ini terus menyampaikan keluh kesahnya terhadap proses persidangan yang dinilainya cukup mendiskriminasi dan meninggalkan fakta-fakta hukum, di mana sebenarnya dalam kasus ini AMSAL menyebut dirinya sebagai korban atas kriminalisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten Karo. Salah satu poinnya mengenai keterlibatan dirinya, mengenai yang hanya ditetapkan sebagai tersangka, namun dari pihak desa sendiri atau kepala desa, di mana AMSAL mengerjakan atas kerjasama bersama dengan kepala desa, namun tidak ada satu kepala desa pun yang merupakan kuasa pengguna anggaran juga terseret dalam kasus ini. Nah, memang kemarin dalam persidangan memang termasuk anggota DPR RI dari Partai Demokrat Hinca Panjaitan memang sempat kemarin memantau persidangan. Dia juga memberikan pendapat tentang bagaimana konstruksi hukum yang menimpa AMSAL ini tidak jelas begitu, karena tidak ditemukannya adanya kerugian negara karena proyek yang dikerjakan oleh AMSAL Sitepu sudah selesai dengan kualitas yang baik, dan sejumlah kepala desa yang kemarin memberi kesaksian juga di Pengadilan Negeri Medan juga menyampaikan merasa puas dengan hasil yang dikerjakan oleh AMSAL Sitepu. Nah, memang karena sudah viral, kemudian kasus AMSAL Sitepu ini mengundang perhatian, termasuk besok rencananya akan ada rapat dengan pendapat antara AMSAL, kemudian Komisi 3 DPR RI, kemudian juga dari pihak Kejaksaan untuk mengurai bagaimana konstruksi hukum dan penegakan hukum di dalam kasus ini. Nah, memang AMSAL Saragih jauh-jauh hari memang berharap agar Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara ini dapat memutus kasus dengan seadil-adilnya, khususnya nanti di tanggal 1 April hakim nanti akan membacakan vonis terhadap AMSAL. Sejak jauh hari pada pledoinya juga AMSAL berharap agar dirinya dibebaskan dan meminta hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan dirinya tidak bersalah dan kemudian membebaskan dia dari segala tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Anugrah Jurnalis Tribun Medan. Selamat kembali bertugas. Tolong dukungannya teman-teman yang faktanya. Bapak sambil jalan. Melakukan markup. Kalau saya melakukan markup sederhana, tinggal proposalnya tidak usah diterima. Kalau saya melakukan markup, kalau saya
buat kalian semua pemerintahan yang mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar, karena pembayaran dilakukan selesai pekerjaan selesai. Tolong saya. Kan memang tadi terdakwa menyebut bahwasanya mereka itu hanya pihak swasta yang menyampaikan RAB. Kenapa kami malah yang didakwakan, tapi yang menyetujui RAB itu malah tidak ikut dikaitkan dengan kasus korupsi? Ya, kami juga belum mengarah ke sana, tapi kita akan kembangkan dari fakta persidangan. Kami akan ikutin, muncul di fakta persidangan kita angkut. Tapi masalahnya belum muncul di fakta persidangan dan muncul kan putusan. Kami akan tindak. Ya, kita nggak mau kriminalisasi, tapi kalau muncul fakta persidangan, muncul putusan, kami tindak. Itu tugas dari kami. Berarti dengan terbuktinya aja markup di RAB ini berarti sebenarnya menyetujui RAB itu atau pihak BC juga terlibat. Harus bunyi dan putusan, karena itu dasarnya alat bukti kita surat, ya kan? Putusan berbunyi, kita tindak. Ya, di KUHP baru itu pembuktian itu berimbang. Beban pembuktian bukan di jaksa, tapi berimbang antara jaksa dan juga penasihat hukum. Harus jelas. Itu di KUHP baru. Makanya jangan salah, pembuktian itu tangan jaksa salah. Di KUHP baru ini pembuktian mesti berimbang. Ya. Karena ini Bang, banyak awam yang mengatakan bahwasanya kenapa pihak swasta yang udah dijerat tapi pemerintahan yang tupoksinya sebagai pengguna anggaran belum juga dilakukan penyelidikan ataupun menetapkan tersangka. Ya, itu kita bisa tanyakan dia kembali. Kami akan kembangkan bahasa saya. Kita akan periksa di persidangan. Maka dari itu penasihat hukum juga mengembangkan kan. Ya udah, kita buktikan penasihat hukum nanti, kita buktikan juga di persidangan. Munculkan dengan putusan. Kami akan ikuti amanat dari pengadilan. Oke, teman-teman. Satu lagi Bang, kemarin kan ada persidangan yang menghadirkan kepala desa Bang. Ya. Nah, kepala desa mengakui dalam persidangan bahwasanya mereka kuat atas kinerja dari Ansar Setepu. Ini dari berapa Ansar Setepu ini Bang? Dari 20 kepala desa? Dari berapa kepala desa? Masih berimbang ya? Nah, dari berapa kepala desa kan Bang? Bagaimana tanggapan kita Bang terkait saksi yang dihadirkan mengatakan puas kepada kinerja? Kita akan amanatkan di tuntutan dan akan dilihat di putusan. Ya, kita lihat. Saya nggak mau sujon, nggak melebihi dari putusan yang dikeluarkan pengadilan. Ya kan? Tetap kita akan pertimbangan di dalam hal memberatkan, meringankan tuntutan kami. Tapi kembali lagi, putusan terakhir adalah di tangan pengadilan. Kita akan lihat. Dari dalam persidangan sudah terlihat jelas semuanya, fakta-faktanya, dan kita berharap Pak, ingat saya loh Pak. Amsal Kristi Sitepu, videografer dan direktur TV Promise Land menjadi terdakwa kasus dugaan markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ia diduga mengajukan proposal ke 20 desa dengan biaya 30 juta rupiah per video, lebih tinggi dari estimasi auditor yakni 24,1 juta rupiah, sehingga dianggap merugikan negara. Amsal membantah tuduhan, menyebut pekerjaannya profesional tanpa niat korupsi. Sementara ia dituntut 2 tahun penjara, denda, dan ganti rugi lebih dari 202 juta rupiah. Diketahui selain menjadi videografer, Amsal merupakan direktur CV Promise Land yang didirikan pada 8 November 2019. Amsal Sitepu juga mempunyai bisnis lainnya seperti penjualan sate hingga kafe. Dikutip dari akun Instagram pribadinya, dirinya sudah memiliki pengikut sebanyak 9.585. Lewat media sosialnya, Amsal Sitepu kerap membagikan momen ketika jalan-jalan ke luar negeri. Beberapa negara pernah dikunjunginya mulai Jepang, India, Myanmar, Rajasthan, Korea Selatan, Singapura, hingga Amerika Serikat. Dalam persidangan, Amsal juga memberikan penjelasan terkait perbedaan sejumlah item dalam rencana anggaran biaya. Ia menekankan bahwa item-item disusunnya merupakan satu kesatuan dalam produksi video yang digarap secara profesional. Dalam kesempatan tersebut, Amsal Sitepu juga menyoroti kenapa hanya dirinya yang dijerat ke meja persidangan. Menurutnya, bila ada dugaan tindak pidana korupsi, pihak kepala desa yang memegang anggaran desa juga harus dimintai pertanggungjawaban. Nyatanya hanya Amsal Sitepu yang duduk di kursi persakitan tersebut. Sementara para kepala desa hanya berstatus sebagai saksi. Terakhir, Amsal Sitepu juga menyebut dirinya hanya bekerja sebagai videografer. Ia tidak pernah punya niatan untuk memperkaya diri. Oleh karenanya, Amsal meminta hakim memvonisnya bebas dari segala tuntutan dari JPU.
Diketahui pembacaan tuntutan atau vonis akan digelar di Pengadilan Medan pada Rabu 1 April mendatang. Terkait kasus Amsal ini, Komisi 3 DPR RI bakal menggelar rapat dengar pendapat umum pada Senin 30 Maret. RDPU digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus ini diwarnai ketidakadilan. Ya, dari persidangan sudah terlihat jelas semuanya, fakta-faktanya, dan kita berharap nanti bisa Pak, ingat saya loh Pak. Saya pegang. Enggak, saya nggak punya ya. Kang, itu ada buat di postingan, ada postingan intimidasi dengan sekotak brownie. Itu maksudnya apa? Intimidasi lewat sekotak brownie coklat itu adalah si pemberi kue meminta saya untuk ikut arus, untuk menutup semua, meminta keluarga untuk menutup semua konten-konten terkait kasus ini karena ada yang terganggu juga. Karena ini akan berdampak pada persidangan. Itu pemberi kue? Siapa pemberi kuenya? Untuk ini saya akan sampaikan pada waktunya. Yang pasti, karena saya masih pertimbangkan dapat negatif dan dapat positifnya. Yang pasti doakan saya teman-teman, fakta persidangannya sangat baik semuanya. Terima kasih yang sudah mendukung. Terima kasih. Melaksanakan pembuatan mengacu kepada dalam dokumen penawaran, tetapi itu terdapat perbedaan antara Amsal Christy Sitepu, videografer dari Sumatera Utara Tengah, menjadi perbincangan publik. Ia menjadi terdakwa atas kasus dugaan markup anggaran desa untuk membuat profil desa di Kabupaten Karo. Saat ini Amsal sudah menjalani masa penahanan selama beberapa waktu dan kini dalam tahap persidangan, di mana pada 1 April mendatang Amsal dijadwalkan mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Medan. Saudara, seperti apa duduk perkara kasus markup Amsal Sitepu ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Medan Anugrah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Nah, memang kasus yang menjerat Amsal Sitepu ini bisa diketahui sudah memasuki masa vonis atau putusan yang nanti akan dibacakan di tanggal 1 April 2026. Nah, sejauh ini Amsal memang sudah dituntut bersalah oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo. Nah, kasus Amsal Sitepu ini merupakan kasus korupsi yang terkait dengan orderan memproduksi video profil desa yang ada di Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2021. Nah, berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum dari Kejari Kabupaten Karo, Amsal disebut salah satu bagian atau dari salah satu orang atau pihak ketiga yang melakukan pembuatan profil desa di Karo. Secara total ada 259 desa yang kemudian membuat profil desa dengan menggunakan anggaran desa, di mana salah satu penyelenggara atau kontraktornya itu merupakan Amsal Sitepu. Dalam proyek tersebut, Amsal disebut mengerjakan sejumlah video yang kemudian hal ini disebut oleh jaksa penuntut umum merupakan adanya peninggian harga atau adanya harga yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh kepala desa yang ada di Kabupaten Karo. Nah, mengutip dari tuntutan jaksa penuntut umum, memang Amsal dituduh mengutip biaya yang jauh melebihi standar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Hal itu yang kemudian menjadi dasar pihak kejaksaan kemudian melakukan penahanan dan penetapan tersangka terhadap Amsal Sitepu. Jaksa dalam pandangannya menyebut terdapat selisih harga yang sangat signifikan terhadap pengerjaan profil desa yang dilakukan Amsal Sitepu. Kemudian hal ini
beberapa poin yang menjadi catatan oleh jaksa penuntut umum, yaitu yang pertama adanya sekitar selisih harga, yaitu mencapai 2,4 juta jika merujuk pada standar biaya umum, termasuk hal ini di dalamnya adalah soal kualitas dari video yang dihasilkan, termasuk juga soal editing video atau editor video yang dianggap terlalu mahal, sehingga hal ini membuat jaksa berkeyakinan adanya penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh Amsal Sitepu. Nah, jaksa berpendapat juga di dalam tuntutannya bahwa secara hukum Amsal telah merugikan keuangan negara sekitar 202 juta. Di dalam tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, Amsal disebut memperkaya diri sendiri atas proyek pemerintah yang kemudian diganjar oleh pasal tindak pidana korupsi pada pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Nah, Amsal memang melalui kuasa hukumnya dan keluarga jelas menyampaikan penolakan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum atas tuntutan yang disampaikan terhadapnya. Nah, Amsal ini merupakan seorang seniman yang bergerak di dalam videografer atau videografi, di mana Amsal ini membuat profil desa yang bekerja sama dengan sejumlah desa yang ada di Kabupaten Karo. Nah, memang pada saat pembacaan pledoi kemarin di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 3 Maret 2026, dalam pledoinya memang Amsal menyampaikan pembelaan secara pribadi mengenai hukuman yang disampaikan terhadapnya, karena sebelumnya oleh jaksa penuntut umum Amsal ini ditetapkan bersalah karena jaksa menyampaikan adanya niat jahat atau mens rea yang dilakukan oleh Amsal Sitepu melalui markup atau peningkat atau penggelembungan pembiayaan untuk pembuatan profil desa. Nah, memang selain hukuman badan, kurungan badan, ya ini 2 tahun, dan denda 50 juta, serta adanya kewajiban pembayaran ganti rugi atau uang pengganti, yaitu 202 juta. Dalam kasus ini, Amsal dalam pledoinya kemudian menyampaikan kalau penilaian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap dia merupakan kekeliruan. Yang pertama, Amsal menilai tidak berdasarnya karena seluruh item termasuk proses editing, kemudian proses pengambilan video itu dilakukan sesuai dengan kerjasama yang dilakukan antara Amsal dengan pihak desa, dan sudah merupakan di dalam kesepakatan itu juga menerapkan anggaran yang dirasa sudah dilakukan verifikasi oleh baik pemerintah desa dengan oleh pihak kontraktor. Nah, dalam hal ini memang Amsal juga menyinggung keterangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo yang sebelumnya dijadikan rujukan dalam berkas acara pemeriksaan. Menurut keterangan tersebut, Amsal sudah terbukti melakukan markup, padahal menurut Amsal mengapa dalam kasus ini hanya dia yang kemudian bisa dinyatakan bersalah atau melakukan markup, sementara orang atau kepala desa yang merupakan pemegang kuasa atau pemegang anggaran tidak juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, sehingga Amsal merasa hanya dirinya saja yang disebut melakukan markup atau korupsi, yang merupakan orang kontraktor atau pihak ketiga yang sama sekali tidak bisa menggunakan anggaran tanpa adanya kesepakatan atau izin dari kepala desa. Nah, di dalam juga pembelaannya kemarin Amsal menceritakan kalau pada 26 Februari 2026 adanya seorang yang disebut dari Kejaksaan Karo ini menemui istrinya dan memberikan sebuah brownies atau kue brownies saat dirinya berada di tahanan. Namun selain memberikan brownies itu, Amsal menyampaikan kalau ada pesan yang disampaikan oleh jaksa dari Kabupaten Karo untuk
agar meminta dirinya, yaitu Amsal Sitepu dan keluarga, agar tidak membuat konten-konten atau menyampaikan perlawanan-perlawanan hukum yang kemudian sering membuat atau mengundang perhatian masyarakat di media sosial. Dalam hal itu memang Amsal menduga adanya kriminalisasi atau intimidasi yang coba dilakukan oleh oknum ya, Kejaksaan di Karo untuk memintanya agar cukup mengikuti proses hukum tanpa melakukan perlawanan-perlawanan. Padahal menurut Amsal dalam kasus ini dia mengalami yang namanya diskriminasi karena menurutnya dia hanya melakukan pekerjaannya sebagai videografer yang bekerja sama dengan desa untuk membuat atau memperkenalkan desa-desa yang ada di Kabupaten Karo, di mana Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah pariwisata dan juga sektor pertanian yang unggul di Sumatera Utara. Lebih lanjut memang Amsal melalui kuasa hukum dan keluarga juga meminta sebenarnya kepada pemerintah, kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk benar-benar memberikan kepastian hukum terhadap dirinya, karena menurutnya dalam kasus ini Amsal tidak pernah menawarkan diri atau memaksa kepala desa untuk melakukan atau meminta proyek pengerjaan profil desa. Dia menyampaikan proyek profil desa ini awalnya dia kerjakan bersama satu desa yang ada di Kabupaten Karo, kemudian karena dianggap video atau hasil yang dibuat Amsal memperkenalkan desa di Kabupaten Karo cukup berhasil, kemudian beberapa desa yang kemudian menghubungi Amsal untuk melakukan pekerjaan yang sama. Namun di dalam pelaksanaannya ketika semua proses sudah selesai, termasuk video sudah selesai diedit dan ditayangkan, kemudian proses pembayaran juga sudah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian antara Amsal dengan pihak desa, kemudian tiba-tiba Kejaksaan Karo kemudian menetapkan Amsal Sitepu menjadi tersangka dalam kasus ini. Nah memang kasus Amsal ini kemudian baru viral setelah adanya atensi atau banyaknya pemberitaan dan video-video yang viral, di mana di saat itu memang Amsal Sitepu ini terus menyampaikan keluh kesahnya terhadap proses persidangan yang dinilainya cukup mendiskriminasi dan meninggalkan fakta-fakta hukum, di mana sebenarnya dalam kasus ini Amsal menyebut dirinya sebagai korban atas kriminalisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Kabupaten Karo. Salah satu poinnya mengenai keterlibatan dirinya, mengenai yang hanya ditetapkan sebagai tersangka, namun dari pihak desa sendiri atau kepala desa, di mana Amsal mengerjakan atas kerjasama bersama dengan kepala desa, namun tidak ada satu kepala desa pun yang merupakan kuasa pengguna anggaran juga terseret dalam kasus ini. Nah memang kemarin dalam persidangan memang termasuk anggota DPR RI dari Partai Demokrat Hinca Panjaitan memang sempat kemarin memantau persidangan. Dia juga memberikan pendapat tentang bagaimana konstruksi hukum yang menimpa Amsal ini tidak jelas begitu, karena tidak ditemukannya adanya kerugian negara karena proyek yang dikerjakan oleh Amsal Sitepu sudah selesai dengan kualitas yang baik, dan sejumlah kepala desa yang kemarin memberi kesaksian juga di Pengadilan Negeri Medan juga menyampaikan merasa puas dengan hasil yang dikerjakan oleh Amsal Sitepu. Nah memang karena sudah viral, kemudian kasus Amsal Sitepu ini mengundang perhatian, termasuk besok rencananya akan ada rapat dengan pendapat antara Amsal, kemudian Komisi 3 DPR RI, kemudian juga dari pihak Kejaksaan untuk mengurai bagaimana konstruksi hukum dan penegakan hukum di dalam kasus ini. Nah memang Amsal Saragih jauh-jauh hari memang berharap agar Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara ini dapat memutus kasus dengan seadil-adilnya, khususnya nanti di tanggal 1 April hakim nanti akan membacakan vonis terhadap Amsal. Sejak jauh hari pada pledoinya juga Amsal berharap agar dirinya dibebaskan dan meminta
Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan dirinya tidak bersalah dan kemudian membebaskan dia dari segala tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Begitu. Baik, terima kasih atas laporannya Anugrah Jurnalis Tribun Medan. Selamat kembali bertugas. Tolong dukungannya teman-teman ya, faktanya. Melakukan maaf. Kalau saya melakukan maaf, sederhana, tinggal proposalnya tidak usah diterima. Kalau saya melakukan maaf, kalau saya buat kalian semua pemerintahan yang mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar. Karena pembayaran dilakukan selesai pekerjaan selesai. Tolong saya. Kan memang tadi mendakwa menyebut bahwasanya mereka itu pihak swasta yang menyampaikan RAB. Kenapa kami malah yang didakwakan tapi yang menyetujui RAB itu malah tidak ikut dikaitkan dengan kasus korupsi? Ya, kami juga belum mengarah ke sana, tapi kita akan kembangkan dari fakta persidangan. Kami akan ikutin, muncul di fakta persidangan kita angkut. Tapi masalahnya belum muncul di fakta persidangan dan munculkan di putusan. Kami akan tindak. Ya, kita nggak mau kriminalisasi, tapi kalau muncul di fakta persidangan, muncul di putusan, kami tindak. Sudah dari kami. Berarti dengan berhentinya aja markup di RAB ini berarti sebenarnya menyetujui RAB itu atau tidak saja juga terlibat. Harus bunyi dan putusan, karena sudah saja alat bukti kita surat, ya kan? Putusan berbunyi, kita tindak. Ya, di KUHP baru itu pembuktian itu harus berimbang. Beban pembuktian bukan di jaksa, tapi berimbang antara jaksa dan juga penasihat hukum. Harus jelas. Itu pas di KUHP baru. Makanya jangan salah, pembuktian itu tangan jaksa salah. Di KUHP baru ini pembuktian mesti berimbang. Ya. Karena ini Bang, banyak awam yang mengatakan bahwasanya kenapa pihak swasta yang udah dijerat tapi pemerintahan yang tupoksinya sebagai pengguna anggaran belum juga dilakukan penyelidikan ataupun menetapkan tersangka. Ya, itu kita ditanyakan jawab kembali. Kami akan kembangkan bahasa saya. Kita akan periksa di persidangan. Maka dari penasihat hukum juga mengembangkan kan. Ya udah, kita buktikan penasihat hukum nanti, kita buktikan juga di persidangan. Munculkan dalam putusan. Kami akan ikuti amanat dari pengadilan. Oke, teman-teman. Satu lagi Bang, kemarin kan ada persidangan yang menghadirkan kepala desa Bang. Ya. Nah, kepala desa mengakui dalam persidangan bahwasanya mereka puas atas kinerja dari Amsal Setepu. Ini dari berapa Amsal Setepu ini Bang? Dari 20 kualitas? Dari berapa kepala desa? Tadi berimbang ya? Nah, dari berapa kepala desa kan Bang? Bagaimana tanggapan kita Bang terkait saksi yang dihadirkan mengatakan puas kepada kinerja? Kita akan amanatkan di tuntutan dan akan dilihat di putusan. Ya, kita melihat. Saya nggak mau sujon dan melebihi dari putusan yang dikeluarkan pengadilan. Ya kan? Tetap kita akan pertimbangan di dalam hal memberatkan, meringankan tuntutan kami. Tapi kembali lagi, putusan terakhir ada di tangan pengadilan. Kita akan lihat. Ya, dari persidangan sudah terlihat jelas semuanya, fakta-faktanya, dan kita berharap nanti bisa dibuka. Ingat saja loh Pak. Amsal Kristi Sitepu, videografer dan direktur TV Promisland menjadi terdakwa kasus dugaan markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ia diduga mengajukan proposal ke 20 desa dengan biaya 30 juta rupiah per video, lebih tinggi dari estimasi auditor yakni 24,1 juta rupiah, sehingga dianggap merugikan negara. Amsal membantah tuduhan, menyebut pekerjaannya profesional tanpa niat korupsi. Sementara ia dituntut 2 tahun penjara, denda, dan ganti rugi lebih dari 202 juta rupiah. Diketahui selain menjadi videografer, Amsal merupakan direktur CV Promisland yang didirikan pada 8 November 2019. Amsal Sitepu juga mempunyai bisnis lainnya seperti penjualan sate hingga kafe. Dikutip dari akun Instagram pribadinya, dirinya sudah memiliki pengikut sebanyak 9.585. Lewat media sosialnya, Amsal Sitepu kerap membagikan momen ketika jalan-jalan ke luar negeri. Beberapa negara pernah dikunjunginya mulai Jepang, India, Myanmar, Rajasthan, Korea Selatan, Singapura, hingga Amerika Serikat. Dalam persidangan, Amsal
juga memberikan penjelasan terkait perbedaan sejumlah item dalam rencana anggaran biaya. Ia menekankan bahwa item-item disusunnya merupakan satu kesatuan dalam produksi video yang digarap secara profesional. Dalam kesempatan tersebut, Amsal Sitepu juga menyoroti kenapa hanya dirinya yang dijerat ke meja persidangan. Menurutnya, bila ada dugaan tindak pidana korupsi, pihak kepala desa yang memegang anggaran desa juga harus dimintai pertanggungjawaban. Nyatanya hanya Amsal Sitepu yang duduk di kursi persakitan tersebut. Sementara para kepala desa hanya berstatus sebagai saksi. Terakhir, Amsal Sitepu juga menyebut dirinya hanya bekerja sebagai videografer. Ia tidak pernah punya niatan untuk memperkaya diri. Oleh karenanya, Amsal meminta hakim memvonisnya bebas dari segala tuntutan dari JPU. Diketahui pembacaan tuntutan atau vonis akan digelar di Pengadilan Medan pada Rabu 1 April mendatang. Terkait kasus Amsal ini, Komisi 3 DPR RI bakal menggelar rapat dengar pendapat umum pada Senin 30 Maret. RDPU digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus ini diwarnai ketidakadilan. Ya, dari dalam persidangan sudah terlihat jelas semuanya, fakta-faktanya, dan kita berharap Nanti bisa di Pak, ini hak saya loh Pak. Bisa bicara, Enggak Pak, saya nggak punya waktu sendiri. Ya. Kang, itu ada buat di postingan, ada postingan intimidasi dengan sekotak brownies. Itu maksudnya apa? Intimidasi lewat sekotak brownies coklat itu adalah si pemberi kue meminta saya untuk ikut arus, untuk menutup semua, meminta keluarga untuk menutup semua konten-konten terkait kasus ini karena ada yang terganggu, Pak. Karena ini akan berdampak pada persidangan. Itu pemberi kue? Siapa pemberi kuenya? Untuk ini saya akan sampaikan pada waktunya. Yang pasti, karena saya masih pertimbangkan dapat negatif dan dapat positifnya. Yang pasti doakan saya teman-teman, fakta persidangannya sangat baik semuanya. Terima kasih yang sudah mendukung. Terima kasih. Melaksanakan pembuatan mengacu kepada dalam dokumen penawaran, tetapi itu terdapat perbedaan antara pelaku. Amsal Kristi Sitepu, videografer dari Sumatera Utara Tengah, menjadi perbincangan publik. Ia menjadi terdakwa atas kasus dugaan markup anggaran desa untuk membuat profil desa di Kabupaten Karo. Saat ini Amsal sudah menjalani masa penahanan selama beberapa waktu dan kini dalam tahap persidangan, di mana pada 1 April mendatang Amsal dijadwalkan mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Medan. Saudara, seperti apa duduk perkara kasus markup Amsal Sitepu ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Medan Anugrah. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Nah, memang kasus yang menjerat Amsal Sitepu ini bisa diketahui sudah memasuki masa vonis atau putusan yang nanti akan dibacakan di tanggal 1 April 2026. Nah, sejauh ini Amsal memang sudah dituntut bersalah oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo. Nah, kasus Amsal Sitepu ini merupakan kasus korupsi yang terkait dengan orderan memproduksi video profil desa yang ada di Kabupaten Karo pada tahun anggaran 2021. Nah, berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum dari Kejari Kabupaten Karo, Amsal disebut salah satu bagian atau dari salah satu orang atau pihak ketiga yang melakukan pembuatan profil desa di Karo. Secara total ada 259 desa yang kemudian membuat profil desa dengan menggunakan anggaran desa, di mana salah satu penyelenggara atau kontraktornya itu merupakan Amsal Sitepu. Dalam proyek tersebut, Amsal disebut mengerjakan sejumlah video yang kemudian hal ini disebut oleh jaksa penuntut.